saudara, selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik semua ya, sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu roh yang berkobar. Jadi Bapak Ibu saudara, hari ini kita bisa melihat dan kita bisa merasakan apakah kita lagi berkobar-kobar, apakah kita lagi berapi-api untuk Tuhan, apakah kita lagi bersemangat untuk Tuhan, atau hari ini kita lagi lemas, atau hari ini kita lagi kalah saudara, atau hari ini kita lagi loyo, lagi tidak berdaya apa-apa, dikalahkan oleh dunia, dikalahkan oleh apa yang ada di sekitar kita. Namun hari ini Tuhan mau mengajari kita supaya kita mau berkobar, bernyala-nyala, berapi-api untuk Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam pembacaan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama Roma 12 ayat 11, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Seseorang yang menyala-nyala di dalam hidupnya bukan karena usaha. Seseorang berkobar-kobar di dalam hidupnya bukan karena kemauan. Seseorang berapi-api di dalam hidupnya bukan karena apa yang dia kerjakan, tetapi seseorang yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar di dalam hidupnya, yang berapi-api di dalam pelayanan oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Kalau hari ini semangatmu, sukacitamu, pengiringanmu kepada Tuhan, pelayananmu kepada Tuhan sudah banyak merosot, maka perlu kita menyadari apakah Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah hari ini Bapak Ibu saudaraku, seberapa kita yang ada hari ini, biarlah setiap kita memiliki rohnya Allah yang membuat kita bernyala-nyala, yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Nah, banyak orang Kristen semangat di awal pelayanan, tetapi kemudian kendor. Oleh karena apa? Masalah persoalan, oleh karena tantangan hidup, oleh karena ada banyak hal yang menggoda hidupnya, dunia menggoda hidupnya. Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar memiliki roh yang berkobar. Kehidupan pelayanan seharusnya penuh gairah, karena kita melayani Tuhan yang hidup. Kita melayani Raja di atas segala raja. Kita melayani Allah yang berkuasa, yang memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih, hari ini mari kita bernyala-nyala melayani Tuhan. Mari kita bernyala-nyala mengiring Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Roh yang berkobar merujuk pada semangat, antusiasme, dan gairah yang menyala-nyala untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk melakukan kemuliaannya yang bersumber dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Hal ini diungkapkan melalui hati yang membara untuk beribadah, membara untuk melayani, membara untuk menyampaikan kebenaran, membara untuk memuji Tuhan, membara untuk menyembah Tuhan, dan bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan yang diperlukan oleh hubungan yang intim dengan Tuhan dan pergaulan dengan sesama orang percaya. Mengapa kita kendor? Mengapa kita tidak bersemangat? Perlu kita lihat pergaulan kita seperti apa, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Coba Bapak Ibu saudara hari ini renungkan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Seperti apa hubunganmu dengan sesama bangsa yang akan mempengaruhi semangatmu kepada Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ciri-ciri roh yang berkobar. Yang pertama, saudara, keinginan yang membara. Jadi Bapak saudara kekasih Tuhan, orang yang memiliki ciri yang berkobar, dia memiliki keinginan yang membara, memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan, dia tidak terpengaruh oleh keadaan, dia tidak terpengaruh oleh siapapun. Yang dimuliakan
dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhanlah yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat, kita bisa menilai posisi kita lagi di mana hari ini, Saudara. Kehidupan yang baru mengubah hidup dari masa lalu yang tidak taat penuh kejahatan menjadi hidup dalam kekudusan. Hidup berkenanan akan Tuhan. Kalau hidupnya dulu loyo-loyo, kalau hidupnya dulu tidak bersemangat, ya dosa-dosa yang dilakukan di dalamnya sekarang dia memuji Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan, dia memiliki hidup yang baru, dia bertobat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memiliki kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita baru, pergaulan yang baru di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya seorang pelayan Tuhan, ketika saya bertobat di hadapan Tuhan, bukan hanya pelayan Tuhan, bisa melayani sidang, bisa melayani worship leader, memimpin pujian, worship leader. Setelah itu bisa membawa renungan, bisa melayani bidang-bidang lain. Kalau sudah punya karunia satu, ditambah lagi karunia lain. Bukan berarti Bapak Saudara Tuhan, ketika kita di dalam Kristus, kalau tadinya jadi penghamba, bukan jadi penghamba. Kalau tadinya jadi worship leader, sekarang jadi ya biasa-biasa saja. Kalau tadinya melayani Tuhan, sekarang jadi jemaat yang menilai. Dia akan menilai dari awal sampai akhir, bagaimana pemimpin pujian, bagaimana pemain musik, bagaimana pengkhotbah, bagaimana orang-orang yang melayani, bagaimana jemaat yang datang, apakah bersukacita, apakah bersungguh-sungguh. Dia akan melihat dirinya, dia akan melihat anaknya, bagaimana dia memuji Tuhan, bagaimana dia bertepuk tangan untuk Tuhan, bagaimana dia memuliakan Tuhan. Tetapi orang-orang yang berkobar-kobar, dia tetap melayani Tuhan, memberikan hidupnya yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersukacita senantiasa. Dalam firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam senantiasa, bersukacita di dalam segala hal. Sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh ekonomi, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi sukacita datangnya dari Roh Kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Tiada hari tanpa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Persoalan tidak akan menghimpit dia. Firman Tuhan yang ditabur, tertanam bertumbuh di tanah subur. Sekalipun ada masalah-persoalan, dia bertumbuh berbuah. Bukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika gandum ini ditabur, dia jatuh di pinggir jalan. Dia dihimpit oleh masalah, dia dihimpit oleh persoalan. Ada burung yang memakan gandum itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang berikutnya memperkuat hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Sejauh mana doa-doa kita di hadapan Tuhan? Berapa lama, berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Berapa firman Tuhan yang kita baca? Jangan-jangan hari ini kita tidak ada berdoa lagi. Jangankan doa pribadi dengan Tuhan, doa makan aja kita sudah lupa, Saudara. Coba lihat dulu tatap piringannya, dia masih ada doa makan. Jangan-jangan Anda sudah lupa, Saudara. Bapak sudah meninggalkan doa-doa, apalagi baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau bangun pagi, maka doanya kilat khusus tanpa perangko. Tahu kilat khusus tanpa perangko? Terima kasih Tuhan, aku dapat bangun pagi. Ya hanya begitu saja, Saudara. Apalagi dia pergi kerja, roll rambut masih ada, ikatan rambut masih ada. Jangan-jangan gak mandi juga, hanya cuci muka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang berikutnya mengobarkan karunia, menggunakan karunia dan talenta yang diberikan Tuhan secara aktif dan kreatif. Jadi setiap talenta yang Tuhan berikan diberikan kepada Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di kuburan, Saudara, dengan talenta yang terpendam. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengetahui talenta kita? Ya perlu kita buktikan. Ya seperti Bapak Ibu Saudara di gereja ini diajari bagaimana menjadi worship leader, dikasih kesempatan bagaimana membawa renungan, dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sehingga kita tahu karunia
mengubah hidup kita yang baik, mengubah perilaku kita yang baik, mengubah kebiasaan kita yang berkenan kepada Tuhan. Melihat dengan kacamata iman, memandang segala sesuatu termasuk kesukaran melalui kacamata iman agar tidak mudah terpancing oleh gejolak dunia yang semu. Yang akhirnya saudara, orang yang bergaul dengan orang yang tidak seiman, yang melihat keadaan dengan tidak pakai kacamata iman, maka dia akan terpengaruh, ya, melakukan hal-hal yang buruk, merugikan orang, korupsi seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, saudara. Hendaknya setiap kita hari ini, saudara, supaya kita melihat dengan kacamata iman, kita melihat sebagai orang-orang percaya. Nah, langkah-langkah di dalam melayani Tuhan, kita akan melihat, saudara, yang pertama, kerajinan. Jangan sampai kendor. Biarlah kita rajin ngapain? Rajin bekerja, rajin melayani, rajin memuji Tuhan, rajin memuliakan Tuhan. Paulus menekankan bahwa melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan, melainkan panggilan utama sebagai anak Tuhan. Di dalam Kolose 3:23 ada yang hafal, saudara? Ada yang hafal? Kalau kita mau melayani Tuhan, marilah kita melayani Tuhan. Marilah kita memberikan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi setiap tindak tanduk kita, pekerjaan kita, bicara kita, apa saja yang kita lakukan di dalam hidup kita, biarlah semuanya untuk Tuhan. Jadi tidak ada di dalamnya kata-kata kotor, tidak ada perbuatan yang negatif, tidak ada hal-hal yang merugikan orang, saudara. Nah, malas adalah lawan dari kerajinan. Orang malas kehilangan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Ya tentu Tuhan tidak akan pakai orang malas, saudara. Tetapi adalah orang yang rajin, orang yang antusias. Kerajinan menunjukkan kesetiaan. Kalau orang rajin, dia pasti setia. Dia pasti mengasihi Tuhan. Tuhan mempercayakan hal besar kepada mereka yang setia dalam hal yang kecil. Dalam firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, akan dipercayakan perkara yang besar. Kalau dia rajin beribadah, dia rajin mengikuti sesuatu di dalam gereja, maka dia akan bertumbuh, saudara. Kerajinan dalam kendor bermakna bahwa kita harus tetap giat, bersemangat, dan tidak boleh malas dalam pekerjaan Tuhan dan hidup sehari-hari. Ini bisa dilakukan dengan menjaga semangat rohani yang menyala-nyala, tidak berkecil hati karena kekecewaan atau tantangan, serta menyadari bahwa segala jerih payah kita akan berbalas di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Tuhan akan membalaskannya. Sedikit atau banyak, besar atau kecil, Tuhan akan memperhitungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, makna dari kerajinan yang tidak kendor, tidak malas. Istilah kerajinan dari kata Yunani skop tidak hanya berarti tidak malas secara fisik, tetapi juga memiliki semangat, memiliki ketekunan, memiliki kesungguhan, memiliki antusiasme dalam berusaha memberi yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Makna dari kerajinan yang tidak kendor, roh yang menyala-nyala. Kita didorong untuk memiliki semangat rohani yang terus berkobar-kobar, terutama saat menghadapi kesulitan, kekecewaan, dan tekanan dari dunia. Dunia ini banyak mempersekusi orang-orang percaya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di sosial media orang-orang di negeri yang sudah hamba Tuhan yang dibunuh, saudara. Anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang dibunuh, saudara. Tetapi bagaimana dengan kita, orang yang dapat bebas? Ya boleh saya bilang di Indonesia kita masih bebas dan leluasa untuk memuji Tuhan. Tetapi ada banyak orang dalam kesulitan, dalam segala tantangan hidup, mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan. Kalau tadinya poin dari pelayanannya 8, sekarang sudah jadi 6, ada yang sudah jadi 4, ada yang sudah jadi 3, ada yang sudah tidak bisa dinilai, sudah menjadi 0. Nah, Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ada di dalam lingkungan orang percaya, mari kita bangun dengan baik. Mari kita berikan pertumbuhan rohani kita dengan baik, kesungguhan kita dengan baik,
harus sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Yang disebut orang itu adalah integritas. Sebagai orang percaya, integritas kita, apa yang kita katakan hari ini sesuai dengan apa yang kita lakukan 1 jam kemudian. Jangan kita berkata A hari ini, nanti A plus atau amin, saudara. Atau kita berkata A hari ini, besok sudah mulai C sampai ke F sampai Z, saudara. Jadi Bapak Saudara pakai Tuhan, mari kita melayani Tuhan, menghadapi kekecewaan. Kita bisa merasa kecewa dengan rekan sekerja, dengan hasil pelayanan atau masalah lain. Namun kita diingatkan untuk tidak membiarkan kekecewaan itu membuat semangat kita kendor. Jangan oleh karena perselisihan di dalam pelayanan membuat kita tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masalah persoalan diizinkan oleh Tuhan terjadi di antara kita untuk membuktikan siapa Tuhan kita. Kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita mengadu. Saya kan sering berkata, bagaimana aku berkata Tuhan itu dalam penyembuhku? Kalau aku tidak pernah sakit, jadi kalau Tuhan izinkan aku sakit, supaya saya mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita berselisih paham, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita tahu, oh si Adi itu modelnya seperti ini, si itu modelnya seperti ini. Oh ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Jangan sampai saudara, oleh karena masalah persoalan terus kita kecewa. Jadi Bapak Saudara pakai Tuhan diingatkan untuk tidak membiarkan kekecewaan itu membuat semangat kita kendor. Tapi hari ini, marilah kita melayani Tuhan dengan roh kita yang menyala-nyala. Fokus pada tujuan akhir. Tujuan kita di dalam gereja apa? Apakah sebuah ketenaran? Apakah sebuah pujian? Apakah sebuah sanjungan? Atau apakah sesuatu yang kita cari di dalam gereja? Biarlah hari ini kepentingan kita adalah kepentingan yang sama, tujuan kita tujuan yang sama, yaitu mau berjumpa dengan Tuhan, mau dijamah oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan, mau dibaharui oleh Tuhan. Saya mau bertobat. Saya seringkali berkata gereja itu adalah bengkel. Kalau di luar sana ada banyak bengkel motor, bengkel mobil, tapi gereja adalah bengkel manusia, bengkel saudara dan saya. Untuk kita diperbaiki, diketok magic, saudara. Dicat ulang, diperbaiki ulang. Yang karat-karat dibersihkan, dibolongi, baru dilas kembali, diperbaiki, diganti dengan isi yang baru. Sehingga saudara, kita mampu, kita kuat, dan kita bernyala di hadapan Tuhan. Mengingatkan bahwa segala jeripaya dan pengorbanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi tujuan kita, saudara, supaya kalau kita memperoleh upah, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kekekalan, dan olehnya kita menerima upah yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana cara agar kerajinan tidak kendor. Yang pertama-tama, jangan menyia-nyiakan karunia. Hari ini karunia Bapak Ibu apa? Gunakan karunia dengan talenta yang telah Tuhan berikan, dan jangan lalai mempergunakannya. Jangan diam-diam saja kalau diberikan kesempatan dan lakukan. Kalau Bapak Ibu mempunyai talenta, bisa berkata kepada hamba Tuhan, kepada rekan, oh saya bisa melayani ini. Bapak Ibu Saudara berkait Tuhan, setiap orang pasti punya karunia. Ada punya karunia masak, ada karunia berdoa, ada karunia memperhatikan, ada karunia menyambut orang, ada karunia berbicara. Banyak hal, banyak karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetap teguh pada iman, percayalah pada Tuhan dan jangan ragukan Dia, terutama saat menghadapi masa sulit atau ketika hal-hal buruk terjadi. Mari kita teguhkan iman kita kepada Kristus. Jangan digoyahkan oleh masalah dan persoalan, jangan digoyahkan oleh keadaan, jangan digoyahkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Karena apa saudara? Apa yang kita hadapi hari ini memang ada masalah persoalan, ada banyak tantangan hidup, tetapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sabarlah engkau hambaku yang kukasihi, nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cara agar kerajinan tidak kendor, ingat kebaikan
dan kebaikan-Nya. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang lupa dengan kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang lupa dengan kesembuhan yang Tuhan berikan atasnya. Ada banyak orang lupa atas pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Tetapi hari ini Saudara, bagaimana supaya kerajinan kita tidak kendor? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat anugerah Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan sebagai motivasi untuk tetap melayaninya dengan semangat. Yang berikutnya, konsisten dalam pelayanan. Kerajinan dalam melayani bukan hanya tentang banyaknya kegiatan, tetapi tentang konsistensi dan kesetiaan dalam menjalankan tugas pelayanan dengan kualitas terbaik. Ada orang-orang Bapak Saudara ketika melayani di mimbar, maka kita melihat dia menyembah, memuji Tuhan, mengangkat tangan, serius dengan Tuhan. Tetapi ketika dia dipimpin oleh orang lain, dia jadi jemaat. Tidak seperti apa yang di mimbar. Tuhan mau Bapak Saudara supaya ketika kita di mimbar atau kita jadi jemaat, kualitas yang kita persembahkan adalah kualitas terbaik. Ada banyak orang Bapak Saudara ketika bukan jadi melayani Tuhan sambil memuji Tuhan, pegang kursi, lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, mana yang macam ya, mana yang si om itu ya. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita mau melayani Tuhan dengan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Siapapun yang melayani Tuhan, siapapun yang memuji Tuhan, kita mau untuk menyembah Tuhan dengan baik. Yang berikutnya Bapak Saudara, bagaimana kita supaya roh kita menyala-nyala? Roh yang menyala seperti obor, seperti api, Saudara. Paulus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia yang ada padanya. Roh Kudus adalah sumber semangat yang terus menyalakan api pelayanan. Sama seperti obor yang harus dijaga. Jadi obor bagaimana supaya dia menyala harus dijaga. Dijaga apa? Dijaga minyaknya. Seperti 10 wanita bijak, 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh. Nah, 5 wanita bijak dia menjaga supaya apinya tetap nyala. Ya, apinya dinyalakan, ada minyaknya. Tetapi bukan hanya itu. Dia mempersiapkan minyak untuk jam berikutnya, untuk waktu-waktu berikutnya. Bagaimana supaya apinya tetap menyala. Jadi Bapak Saudara, obor yang dinyalakan itu pun dijaga, Saudara. Demikian juga semangat rohani perlu dipelihara melalui doa, firman, dan persekutuan orang percaya. Apa yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Di dalam Matius 5:14-16, ya gantang itu tidak ditaruh di bawah meja, terang itu untuk menerangi setiap orang. Nah, di dalam Roma 12:11 tadi, yaitu roh menyala seperti obor dalam Alkitab, berakar kuat dalam ayat Roma 12:11 yang menasihati umat percaya, jangan hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, makna roh yang menyala-nyala, apa maknanya di dalam kita sebagai orang percaya? Antusiasme dan gairah. Jadi hendaknya kita punya antusias dan bergairah, menyala-nyala, mengidentifikasikan kehidupan rohani yang aktif, penuh semangat, penuh bergairah, bukan hanya suam-suam kuku atau stagnan atau malah melorot, Bapak Saudara. Ini seperti air yang mendidih, aktif dan memancarkan panas, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Kehadiran Roh Kudus, api seringkali melambangkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam Alkitab. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-4. Dikatakan di situ bahwa lidah-lidah api saat Pentakosta, roh yang menyala-nyala menunjukkan bahwa Roh Kudus hidup dan bekerja secara dinamis di dalam diri seseorang.
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik dengan sungguh-sungguh. Apa yang ditanggungan dalam hidup kita kerjakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, makna roh yang menyala-nyala, semangat pelayanan seperti dalam Roma 12 ayat 11 tadi. Secara langsung mengingatkan roh yang menyala-nyala dengan pelayanan kepada Tuhan. Ini berarti melakukan pekerjaan Tuhan dengan kerajinan, dedikasi yang tinggi, dengan sukacita, bukan karena kewajiban, bukan karena kita diberikan tanggung jawab dalam hal itu, tetapi Bapak Saudara, semangat dalam pelayanan, semangat memuji Tuhan, semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kita, menjadi terang di kegelapan, Bapak Saudara. Bukan terang di tempat terang, bukan menjadi garam di tempat garam, tetapi kita menjadi terang di kegelapan, seperti obor yang menerangi kegelapan. Roh yang menyala-nyala memampukan orang percaya untuk memancarkan terang Kristus dan kebenaran Allah di dunia yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita, Bapak Saudara kekasih Tuhan, menjadi terang di kegelapan, menjadi penyelamat di antara orang berdosa. Jangan kita menginjili orang yang sudah tahu Injil, jangan kita menerangi atau orang yang sudah hatinya sudah terang, tetapi biarlah kita datang ke kegelapan, biarlah kita datang kepada orang-orang yang belum diasingkan. Nah, cara mencegah roh tetap menyala, mengobarkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana kasih kita yang mula-mula. Apakah kita memiliki kasih yang mula-mula? Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita persembahkan, orang-orang belum datang, kita sudah datang. Orang-orang sudah pulang, kita belum pulang. Kita masih memberisi gereja. Orang-orang banyak tidur, kita tetap bersemangat. Kembali kepada kasih dan gairah awal saat pertama kali mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari hari ini Saudara, kobarkan kasih yang mula-mula, membangun hubungan intim dengan Bapa. Nah, bagaimana supaya roh kita menyala? Tentu ada hubungan dengan Bapa, ada hubungan dengan Roh Kudus. Ini dilakukan melalui doa, penyembahan pribadi, persekutuan yang mendalam dengan Tuhan, belajar kebenaran firman Allah. Nah, apa yang telah kita perbuat di dalam hidup kita, baik di gereja, baik di rumah, di pekerjaan? Adakah kita membangun hubungan intim dengan Bapa? Atau hari ini kita pikir saya bekerja di sini, saya mengelola beberapa persekutuan di dalam perusahaan. Ada banyak orang-orang, ada banyak jemaat. Saya di kantor, saya mau mencari uang, saya bekerja, bukan beribadah. Padahal Saudara, pemilik perusahaan mengizinkan kita beribadah di tempat itu. Nah, kenapa kita sampai tidak mau beribadah? Nah, tentu hubungannya dengan Tuhan tidak baik, hubungannya dengan sesama tidak baik, rohaninya tidak baik. Bapak Ibu Saudara, cara mencegah roh tetap menyala, hidup dalam firman Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan terus antusias akan Tuhan, antusias akan pelayanan. Firman Tuhan adalah bahan bakar yang menjaga roh tetap menyala, memberikan jawaban, kekuatan dan arahan dalam menghadapi tantangan hidup. Yakinlah hari ini firman Tuhan hidup di dalam hidupmu, yang membangkitkan semangatmu, yang memberikan gairah di dalam hidupmu. Berapa pasal, berapa ayat kita baca dalam hidup kita sehari-hari? Mari Bapak Ibu Saudara, bacalah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Yang berikutnya, tidak kendor dalam kerajinan, secara aktif memerangi kemalasan rohani dan terus-menerus mempraktekkan disiplin rohani. Jadi Bapak Saudara kekasih, ketika kita rajin, itu lagi membuat disiplin rohani. Kita belajar firman Tuhan, kita berdoa firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Hidup kita berhubungan dengan kasih karunia Tuhan. Nah, hidup dalam pengurapan Roh Kudus membutuhkan ketergantungan terus-menerus pada kuasa dan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan pribadi kita hari ini? Adakah kita ada di dalam pengurapan, ada di dalam kuasa Roh Kudus? Adakah ketergantungan kita dekat dengan Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa roh tidak menyala. Roh yang tidak bertobat atau menjadi suam-suam tubuh adalah
kondisi rohani di mana seseorang kehilangan semangat, antusiasme, dan dedikasi dalam imannya, sudah mulai undur, saudara. Nah, kenapa sampai seseorang rohnya tidak menyala-nyala? Yang pertama, kehilangan cinta mula-mula. Jadi ketika dia baru percaya kepada Tuhan, itu sudah ada. Peribadatan sudah terbiasa, kerohanian sudah terbiasa, beribadah yang sudah biasa. Ketika ada pendeta khotbah, oh nanti larinya pasti ke sini, oh isinya nanti pasti ke sini. Saya sudah tahu itu khotbahnya. Apa yang dikatakan saya sudah tahu. Kehilangan cinta mula-mula, sudah tidak ada kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Salah satu penyebab paling umum adalah hilangnya kasih mula-mula kepada Tuhan. Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi rutin dan bukan lagi prioritas utama, api semangat akan mulai meredup. Pengiringan kepada Tuhan mulai kendor dan lama-lama bisa tinggalkan Tuhan. Memadamkan Roh Kudus. Kenapa sampai rohnya tidak menyala? Maka dia memadamkan api Roh Kudus. Roh Kudus adalah bahan bakar yang menjaga api rohani tetap menyala. Kita dapat memadamkan roh dengan mengabaikan tuntunannya, tidak menaati suaranya ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak peduli, kita tidak fokus. Kita fokus dengan apa yang ada, kita fokus dengan sosial media kita fokus dengan orang lain, tidak fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan, ini adalah kita memadamkan Roh Kudus. Tidak mendengar suara Tuhan, sengaja melakukan dosa ketika kita tidak menyediakan minyak atau ketaatan dan hidup yang dipenuhi firman. Bagi pelita rohani kita, terang itu akan padam. Jadi roh yang ada di dalam hidup kita akan undur dari kita. Dia tidak akan menegur kita, dia tidak akan menguatkan kita. Dia akan berdiam di dalam hidup kita. Nah, pengaruh dunia dan materialisme di dalam Matius 13 ayat 22, kekayaan kekhawatiran hidup dan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan dapat mencekik firman Tuhan dalam hati seseorang. Membuatnya tidak berbuah dan rohaninya menjadi suam-suam buku seperti jemaat di Laodikia. Fokus pada hal-hal materi, mengalihkan perhatian dan hal-hal spiritual. Jadi Bapak Saudara berkasih Tuhan, dunia ini akan mempengaruhi kita. Kemewahan, kegagahan, keberhasilan, makanan, minuman, pakaian, apalah, kendaraan, handphone, gadget, saudara, akan mempengaruhi kita untuk setia dan untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan, yang berikutnya yang keempat, daging yang lemah. Matius 26 ayat 41, roh memang menurun, tetapi daging lemah. Keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan ada, tetapi kurangnya disiplin diri dalam doa, membaca firman, beribadah tidak serius. Beribadah hanya sebuah tuntutan. Ya, daripada nanti saya ditanya, kamu mau gak ke gereja, ya saya ke gereja aja lah. Jadi hadirnya di gereja hanya sepermuka, supaya dilihat orang-orang yang bertugas di dalam gereja. Bapak Ibu saudara berkasih yang kelima, kenapa sampai roh tidak menyala di dalam hidupnya? Hati yang keras dan tidak mau bertumbuh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan itu tertolak dalam hidupnya. Firman Tuhan itu tidak tertanam, firman Tuhan itu tidak bertumbuh, firman Tuhan itu tidak berbuah, merasa sudah tahu segalanya, lamban dalam mendengar atau mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan, dan akan menghambat pertumbuhan rohani. Roh membutuhkan pembaruan terus-menerus, bukan stagnan. Firman Tuhan akan menegur kita, firman Tuhan akan mengarahkan kita, firman Tuhan akan membelokkan jalan kita ke jalan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak aktif di dalam Kristus, maka kuasa kegelapan akan membelokkan pikiran, perhatian, dan semangat kita.
kecewa, dan patah semangat, itu adalah untuk membunuh roh yang menyala di dalam hidup kita. Tantangan, pencobaan, atau kegagalan dapat menyebabkan kekecewaan dan keputusasaan yang pada gilirannya memadamkan semangat. Ketika menghadapi kesulitan, fokus sering bergeser dari Tuhan ke masalah itu sendiri. Jadi Bapak Saudara kekasih Tuhan, mari hari ini kita fokus kepada Kristus, karena Kristuslah yang telah memanggil kita. Yang terakhir dan yang ketiga, layani Dia dan jadi pelopor. Melayani Tuhan berarti melayani dengan hati yang dipenuhi kasih kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14, nanti Bapak Ibu bisa baca. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Makanya di dalam 1 Timotius 4:17, jangan seorang pun menganggap engkau rendah dan menganggap engkau muda. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain, memberi contoh, dan menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani. Bukan mempengaruhi orang lain tidak beribadah, bukan mempengaruhi orang lain tidak setia, bukan mempengaruhi orang lain tidak mau melayani, tapi menjadi pelopor adalah orang yang membangkitkan semangat, orang yang mempengaruhi orang lain untuk melayani Tuhan. Layani Dia dan jadi pelopor. Layani Dia berakar kuat dalam ajaran Kristen mengenai kerendahan hati, pengorbanan, kasih, dan inisiatif. Dalam keadaan Yesus Kristus, ini adalah panggilan untuk secara aktif mengikuti teladannya dalam melayani sesama dan merintis jalan kebenaran. Nah, yang pertama saudara, mau melayani Dia dan jadi pelopor, landasan dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, landasan pelayanan kita apa? Apakah supaya orang berkata wah terhadap kita? Apakah supaya kita menerima pujian? Apakah supaya kita menerima sanjungan? Tetapi saudara menjadi pelopor, mari hari ini kita melayani, yaitu hati seorang hamba. Teladan Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini adalah prinsip kerajaan surga yang bertolak belakang dengan prinsip duniawi. Prinsip duniawi adalah ingin berhasil, ingin punya uang banyak, ingin punya kendaraan banyak, punya rumah banyak, anak-anak berhasil. Kita dibanggakan orang. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, melayani Tuhan landasannya pelayanan hati seorang hamba, yaitu menjadi teladan seperti Yesus. Menjadi besar melalui pelayanan. Alkitab mengajarkan barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Di dalam Markus 10:43, kehormatan sejati di mata Tuhan berasal dari kerelaan, merendahkan diri, dan melayani sesama. Jadi Bapak Ibu saudara, ada yang mau terbesar dalam kerajaan surga, layani orang lain. Berikanlah apa yang mereka butuhkan. Layani dengan baik, sebagaimana Kristus melayani orang yang ada di dalam dunia. Motivasi kasih, landasan pelayanan kita, yaitu motivasi kasih. Pelayanan yang sejati didorong oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kedudukan atau sebuah pujian atau sebuah sanjungan. Bapak Ibu saudara, ketika kita ada di komunitas, ketika kita ada di luar daripada gereja, kita bisa melayani. Misalnya ketika kita di tempat makan, memberikan piring sama orang, mengambilkan minum, sudah. Jadi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan di dalam rumah. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita bisa nyuci piring, kita bisa nyuci baju, kita bisa melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi motivasi kita adalah motivasi kasih, mengasihi sesama, mengasihi pasangan hidup. Nah, panggilan menjadi pelopor, Yesus sebagai perintis. Yesus telah merintis kita menjadi pelopor, dan itulah yang kita tiru dalam hidup kita. Yesus
adalah sang perintis yang telah merintis jalan keselamatan yang lurus bagi kita. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk berjalan di jejak langkahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, mari hari ini kita mengikuti jejak Kristus. Dia telah menyelamatkan, kita juga bisa menyelamatkan orang. Mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan kabar pertobatan, mengabarkan kabar pengenalan akan Kristus Yesus. Inisiatif dan keberanian menjadi pelopor berarti memiliki inisiatif untuk memulai hal-hal baik, merintis pelayanan baru, atau membawa perubahan positif dalam komunitas kita, daripada hanya menunggu untuk dilayani atau mengikuti arus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kita perlu berinisiatif dan memiliki keberanian melakukan sesuatu, hal-hal yang baru di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa pengaruh positif. Seorang pelayan Tuhan sebagai pelopor harus menjadi teladan dan membawa pengaruh positif bagi orang lain, bukan pengaruh negatif. Karakter yang saleh lebih utama daripada karunia selamat. Mari hari ini kita menunjukkan karakter kita, karakter baik, perilaku kita perilaku baik, pengaruh kita pengaruh yang baik. Jangan sampai oleh karena tindakan kita terpengaruh kepada orang lain. Kalau tadinya kita semangat, sekarang sudah tidak lagi sekarang. Jadi mari kita bangun semangat kita, mari kita bangun kesungguhan hati kita, mari kita bangun kerajinan kita, mari kita bangun pengaruh positif dalam hidup kita untuk orang lain mengikuti apa yang kita kerjakan. Musik boleh maju ke depan. Dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan tidak hanya terbatas pada kegiatan di gereja, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, bermasyarakat. Tindakan sederhana seperti saling melayani dalam keluarga, menghargai rekan kerja, tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata-kata kotor, memberikan waktu berkualitas, ada wujud pelayanan dalam hidup kita. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi Bapak Saudara terkasih Tuhan, kita melakukan pelayanan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi berkat untuk orang lain. Yang berikut Bapak Saudara, ada kesetiaan dan pengorbanan. Melayani memerlukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu. Pengorbanan apa? Tenaga. Pengorbanan apa? Pengorbanan dana. Kesetiaan dan melayani tidak selalu nyaman atau mudah, tetapi kasih kepada Tuhan akan membuat semangat melayani tetap menyala. Jadi Bapak Saudara terkasih Tuhan, ada banyak kesetiaan yang bisa kita korbankan dalam melayani Tuhan. Dan biarlah hendaknya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan karunia rohani. Setiap orang diberikan karunia rohani yang beragam. Gunakan karunia itu untuk saling melayani dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Nah, tadi saya berkata bagaimana supaya kita dapat memiliki karunia rohani. Ayo kerjakan, ayo lakukan. Seperti orang-orang muda, tadinya mereka nggak bisa jadi sound leader, sekarang jadi sound leader, jadi pemimpin pujian. Tadinya tidak dipercayakan bermain musik, sekarang bermain musik. Ada banyak hal. Tadinya tidak dipercayakan multimedia, sekarang ternyata dia bisa memberikan yang lebih baik. Jadi Bapak Saudara terkasih Tuhan, kita ini harus dilatih, kita ini harus dikasih kepercayaan, kita ini harus memberikan diri untuk dibentuk dan melayani Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan, layani dia dan jadi pelopor, memanggil kita untuk meninggalkan prinsip mementingkan diri sendiri dan mengadopsi prinsip Kristus. Melayani dengan hati seorang hamba dan berani merintis jalan kebenaran. Dengan demikian hidup kita menjadi bermakna dan kita membawa dampak nyata bagi dunia di sekitar kita. Kiranya apa yang telah saya sampaikan hari ini dapat mengubah kita, memberikan semangat, memberikan roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada